Halo, what's up guys, welcome back to BLCTR. Nah, di episode kali ini gue pengen nge-review lagi satu buah custom ROM dari Corvus OS ya. Dan di sini langsung aja kita lihat dulu untuk bagian tentang ponselnya. Nah, kita lihat di sini dia menggunakan Android versi 10 ya, dengan versi OS-nya itu 5.5 dan dia menggunakan versi kernel Unitrix dan versinya adalah 4.9.327. Nah, di sini juga untuk pengaturannya cukup banyak ya untuk customisasinya. Kita lihat di Raven Layer ya. Untuk notifikasinya di sini kita lihat untuk settingannya di sini ada charger animation. Terus ada edge lightning juga, jadi ketika ada notifikasi masuk itu nanti di sekitar border dari handphonenya itu ada lightningnya gitu ya, ada lampu yang menyala gitu, seperti itu guys. Lalu untuk miscalnya kita lihat, untuk miscalnya sendiri di situ ada yang namanya mode gaming ya. Di sini terdapat mode gaming, jadi ketika kita bermain game kita bisa aktifkan mode ini. Dan di sini gunanya untuk kayak mendisable notifikasi atau ada telepon masuk itu kita heningkan atau gimana, itu bisa banget ya di mode gaming ini ya. Lalu untuk settingan berikutnya di sini ada lock screen item, fingerprint prefer, dan di sini ada baterai option, carry label, clock option, icon manager, quick setting, traffic indicator, dan trigger. Lalu di sebelahnya lagi ada button navigasi dan power menu ya. Jadi cukup banyak untuk customisasi yang diberikan oleh custom ROM dari Corvus OS ini. Nah, sekarang kita lihat untuk performa yang dihasilkan dari ROM Corvus OS ini. Kita lihat dengan CPU throttling, dia mendapatkan maksimum gapsnya itu 97,798 gaps. Lalu untuk minimumnya 71,196 gaps, dan untuk rata-ratanya terdapat di 89,387 gaps ya. Jadi ini cukup lah ya untuk bermain game di Redmi 5 Plus ya, cukup bagus menurut saya. Lalu untuk tes benchmarknya saya menggunakan Geekbench 5, dia mendapatkan single core-nya itu 155 dan untuk multicore-nya dia mendapatkan nilai 784. Ini cukup standar ya untuk ROM yang diinstal di Redmi 5 Plus ini. Jadi pada video sebelumnya di situ saya pernah bahas yang di Cherish OS itu dia multicore-nya bisa mencapai 900-an dan ini 700-an, itu udah cukup standar menurut saya ya. Dan di sini dia juga memakai kamera bawaannya, dia menggunakan kamera Line-X OS ya. Nah, di sini kita lihat. Nah, di sini adalah kamera dari Line-X OS.snap ya. Dan untuk bentuk kameranya nanti seperti ini, kalian bisa lihat ini mungkin yang versi terbarunya untuk Line-X OS. Cuman sayang sekali ya untuk kameranya ini ada bug ketika kita menggunakan penyimpanan eksternal. Jadi ketika kita gunakan penyimpanan eksternal, dia tidak bisa menyimpan gambar ataupun video seperti itu. Nah, ini contoh di kartu SD. Nah, ini kalau kita buat foto gitu, dia nanti tidak akan tersimpan di kartu SD, melainkan tersimpannya tetap di internal memori gitu ya. Jadi sangat disayangkan banget. Nah, namun untuk permasalahan di kamera ini tidak perlu khawatir ya. Di sini kalian bisa install aja Google Kamera seperti yang saya lakukan ini untuk mengatasi masalah pada kamera bawaannya gitu ya. Dan untuk bug yang lainnya di sini tidak ada sih ya, selama saya gunakan ini hanya di bagian kameranya saja yang mengalami permasalahan. Namun mungkin apabila kalian menggunakan storage yang cukup besar gitu ya, mungkin tidak ada masalah ya, karena penyimpanannya di internal memory seperti itu guys. Dan nanti setelah ini kita akan lihat untuk performa dari bermain gamenya itu seperti apa. Jadi kalian bisa saksikan video yang satu ini. Dan ini adalah performa saat bermain game Mobile Legends ya. Dan di sini dia menggunakan grafik rata kanan dan dia hanya mentok di bagian tinggi saja untuk grafisnya. Dan ini masih terlihat sangat nyaman ya untuk bermain game, tidak nge-lag sama sekali dan masih enak aja. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri ya, untuk pergerakannya tuh smooth, lancar banget, tidak patah-patah gitu ya. Nah, jadi ini rekomen banget nih untuk kalian yang suka bermain game ya. Ini ROM gaming
yang oke menurut saya nih ya. Nah, kalian bisa lihat ya, ini permainannya juga enak gitu ya, dan ya seperti inilah untuk hasil dari gaming di Mobile Legend. Dan untuk game lain mohon maaf karena saya tidak memiliki game lain yang diinstal di handphone ini guys, seperti itu. Oke. Nah, jadi kesimpulannya buat di video kali ini, untuk ROM dari Corvus OS ini itu menurut saya sangat-sangat enak ya digunakan ya. Di sini bisa dibilang mirip-mirip seperti Kasa ataupun ELTS dari Nusantara ya. Nah, jadi ini sangat ringan untuk bermain game, sangat tidak nge-lag dan performanya cukup oke juga. Dan untuk baterainya sendiri saya tadi lupa bilang, untuk baterainya itu cukup awet ya, cukup awet yang selama ini saya rasakan. Jadi ini cocok juga digunakan untuk daily ataupun bermain game ya. Jadi ini top banget ya untuk ROM yang satu ini gitu guys. Nah, oke, untuk videonya cukup sampai di sini aja, dan sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Buat kalian yang ingin download ROM-nya, saya sertakan link downloadnya ada di kolom deskripsi ya guys ya. Dan buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like-nya. Buat kalian yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, langsung aja klik dulu tombol subscribe-nya di bawah ini, dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya dari saya. So thanks for watching guys, and see you in the next video. Terima kasih.